Shalom anak-anak, apa kabar? Doa Pak Guru kalian semua sehat dan Pak Guru berharap kalian sudah berdoa hari ini. Selain berdoa untuk keluarga, jangan lupa berdoa untuk teman-teman kalian. Pada waktu ahli Taurat hendak mencoba Yesus, Siapakah ia sesamaku bertanya, manusia? Ada seorang pria turun dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan ia diserang oleh perampok. Dia dipukuli, lalu ditinggalkan dalam keadaan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Dari ketiga orang itu, yang manakah menurutmu yang bertindak sebagai sesama manusia? Tentu saja orang yang telah merawat dan berbelas kasihan padanya. Kalau begitu pergilah, dan berbuatlah seperti itu. Nah, anak-anak, kalian tentu mempunyai teman di sekolah, juga di gereja atau di tempat lain. Sesamamu manusia adalah orang yang ada di sekelilingmu. Bukan hanya keluarga, tetapi juga tetangga dan teman, atau siapa saja yang berada di sekitarmu saat ini. Semua orang dilahirkan dengan kelemahan dan kelebihan. Tidak semua teman selalu berperilaku baik padamu. Namun, sebagai anak Tuhan, tidak boleh kecewa, melainkan menghargai semua teman tanpa pandang bulu. Apapun keadaan teman, ia adalah ciptaan Tuhan. Kewajibanmu adalah menghargai dan menghormatinya. Daud telah menjadi raja atas Israel, tetapi ia mengingat janjinya kepada Yonatan. Lalu Raja Daud menyuruh orang mencari keluarga Yonatan. Maka ditemukanlah Mephiboset, seorang keturunan Raja Saul. Dia seorang laki-laki tetapi cacat. Tetapi Daud membawa Mephiboset ke dalam istananya, dilayani keperluannya seperti anak raja, dan makan sehidangan dengannya. Apa yang kalian lakukan terhadap teman atau orang lain adalah perlakuan yang kamu tunjukkan kepada Tuhan. Kalian dan teman kalian mempunyai banyak perbedaan, tetapi perbedaan tidak boleh menjadi masalah karena tidak ada orang yang diciptakan sama. Gembala-gembala Abraham dan Lot bertengkar. Mereka memperebutkan sumur untuk kambing domba mereka. Abraham menyarankan agar mereka berpisah. Bukan karena Abraham tidak suka kepada Lot, tetapi agar mereka dapat hidup rukun selamanya. Petrus dan Paulus pernah berbeda pendapat, namun mereka tidak mendendam. Mereka hanya berpisah di dalam pelayanan. Mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu agar pelayanan berjalan dengan baik. Berbeda pendapat itu hal yang biasa. Hargailah pendapat temanmu dan biarkan dia melakukannya. Yang terutama adalah dapat hidup rukun dan damai seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Demikian juga ketika kita bermain, hendaknya kita memiliki sikap yang santun. Misalnya berbicara dengan lemah lembut, berkata jujur, rendah hati, berperilaku adil, tidak pandang bulu, dan juga menghargai teman. Semua sikap santun itu dapat kamu miliki apabila kamu mempunyai buah roh dalam dirimu. Buah roh merupakan pekerjaan Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu sejak kamu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Ia membimbingmu untuk taat kepada firman-Nya sehingga menghasilkan buah-buah roh tersebut, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadilah teman-teman yang baik bagi teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati kalian. Amin.